Gadis kecil ini, Lota, tidak bersalah dan mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Jika Lota memanfaatkan kekaguman Park Chan-yang padanya untuk memancingnya keluar dan akhirnya menyebabkan kematiannya, maka Lota akan menjadi seorang pembunuh. Tentu saja, Jordan tidak ingin gadis kecil yang begitu polos menjadi seorang pembunuh. Jordan berjanji, Lota, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya ingin memaksanya untuk menyerahkan ibu mertuaku. Dia dari keluarga Park. Jika aku membunuhnya, itu akan sama baiknya dengan Stelles yang menyatakan perang terhadap keluarga Park. Aku tidak akan begitu ceroboh. Lota mengangguk, mempercayai janji Jordan. Kamu punya ibu mertua. Kamu sudah menikah. Jordan tersenyum. Ya, aku punya 2 istri. Lot terkejut. Wow, bukankah kebanyakan orang di AS monogami? Berapa banyak yang bisa Anda nikahi? Bisakah kamu menikah dengan yang lain? Untuk sesaat, Jordan tidak tahu bagaimana menjawab. Mengapa gadis kecil ini begitu tertarik dengan masalah ini? Melihat Jordan terlihat sedikit canggung, Lota dengan cepat tersenyum. Aku hanya bertanya. Saya akan membantu Anda mengajak Park Chan yang keluar sekarang. Bisakah aku mengaturnya untuk menemuiku di Swiss? Dia terus mengatakan bahwa dia ingin datang ke Swiss untuk mencari saya. Dia juga tahu bahwa saya biasanya tidak bisa meninggalkan negara ini. Jordan mengangguk. Tentu, selama dia muncul, lokasi manapun tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Karena Jordan memiliki Zephyr Tree, dia bisa mencapai tempat manapun di dunia dengan cepat. Baiklah, beri aku waktu sebentar. Lota dengan cepat offline. Setelah Lota pergi, Jordan berbaring di kursi malas dan menikmati matahari dan angin laut. Dia juga mengambil kelapa dari pohon untuk diminum. Sambil meminum air kelapa, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu apakah Lota benar-benar akan membantuku. Jordan lebih berhati-hati. Dia merasa bahwa sebagai anak dari keluarga rahasia, Lota agak terlalu polos. Bagaimana dia bisa mewarisi bisnis keluarga di masa depan? Jordan menunggu dengan sabar. Akhirnya, seorang gadis yang akrab dengan bikini muncul lagi. Lota. Jordan menatap gadis di depannya. Dia hampir tidak bisa mengenalinya. Gadis di depannya masih memiliki wajah suci yang sama, tetapi sosoknya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat-saat itu, Lota berubah dari berdada rata menjadi bisa mendapatkan 1 juta suka di TikTok. Jordan benar-benar tercengang. Dia seperti persilangan antara Sofia Vergara dan Elle. Jika ada, sosoknya bahkan lebih menggairahkan daripada Elle. Kamu, bagaimana kamu? Jordan menunjuk Lota dan tergagap. Lota menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menatapnya. Jordan bertaruh bahwa dia bahkan tidak bisa melihat kaki kecilnya sendiri. Cakupannya terlalu luas. Lota berkata, aku memperlakukanmu sebagai temanku. Saya pikir teman harus jujur satu sama lain dan tidak menyembunyikan apapun. Jadi saya baru saja menyesuaikan avatar saya di dalam game agar terlihat sama seperti yang saya lakukan di kehidupan nyata. Jordan tercengang. Apakah ini sosokmu di kehidupan nyata? Lota mengangguk patuh. Ya, proporsi yang tepat. Mustahil, aku tidak percaya. Jordan ragu. Angka ini sangat menakjubkan. Bagaimana bisa seorang gadis introvert sepertimu memiliki sosok seperti itu? Jordan tidak meragukan bahwa ada wanita cantik di dunia ini, tetapi kebanyakan dari mereka seperti Elle. Mereka sia-sia dan memperlakukan tubuh mereka sebagai modal untuk merayu orang kaya. Sebagai anggota keluarga Smith, Lota memiliki uang yang tak ada habisnya selama sisa hidupnya. Dia bisa memilih pria manapun di dunia. Dia tidak perlu mempertahankan sosoknya pada tingkat yang begitu ketat. Jika dia melakukan itu akan membuktikan bahwa dia adalah seseorang yang memiliki persyaratan ekstrim untuk sosoknya, seperti bagaimana beberapa orang terobsesi dengan kebersihan. Jika demikian, tidak ada alasan baginya untuk berpura-pura berdada rata di dalam game. Itu benar-benar kontradiktif. Karena itu, Jordan menyimpulkan bahwa sosok Lota seharusnya tidak sebagus itu. Mungkin itu memang sangat bagus dalam kehidupan nyata, tetapi Lota pasti telah membuat beberapa peningkatan dalam game. Tidak mungkin sesempurna itu. Lota tampak tidak bersalah. Ini benar-benar proporsi yang tepat. Aku terlihat persis seperti ini di kehidupan nyata. Jordan menelan ludah. Jika ini bukan permainan, hidungnya akan berdarah. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang ini. Jordan datang untuk mencari Lota untuk menyelesaikan masalah serius, bukan untuk memperdebatkan sosoknya. Jordan berkata, baiklah, Lota. Apa kau sudah membuat janji dengan Park Chan-yang? Lota mengangguk. Kami ada janji. Besok pukul 4 waktu Swiss. Kami bertemu di restoran Rosengarten di Bern.
Keluarga saya sangat ketat sehingga saya tidak bisa keluar. Saya harap Anda dapat membantu saya memberitahu dia bahwa saya menyesal telah berbohong kepadanya ketika Anda melihatnya besok. Fakta bahwa dia berbohong untuk Jordan membuatnya merasa sangat bersalah. Jordan melihat penampilannya yang polos dan imut dan tidak bisa menahan diri untuk menyentuh rambut emasnya yang lembut. Dia berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia menyalahkanmu. Aku akan menanggung semua kesalahan dan teguran." Lota mengangkat kepalanya dan menatap Jordan. Senyum cerah secara bertahap muncul di wajahnya. "Aku harap kamu berhasil." "Terima kasih." Keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Park Chan-yang dan Lota sudah menyepakati waktu dan tempat, dia harus segera berangkat. Jordan pergi untuk bersiap. Keesokan harinya, di Bern, ibu kota Swiss. Swiss adalah salah satu negara favorit Yordania. Bern adalah ibu kota Swiss dan kota yang sangat sederhana. Restoran Park Chan-yang dan Lota terletak di puncak Taman Mawar. Dari sini, mereka bisa menikmati pemandangan indah kota tua Bern. Ini sudah jam 2:30 sore. Banyak orang duduk di kursi terbuka. Kursi terbaik masih kosong karena sudah dipesan oleh Park Chan-yang. Segera, seorang pria Korea Selatan muncul di ruang makan di lantai paling atas. Itu adalah Park Chan-yang. Dia akhirnya di sini. Di kejauhan, Jordan mengarahkan senapan snipernya ke Park Chan-yang. Selain itu, anak buah Jordan sudah diatur di restoran. Saat ini, kursi luar pada dasarnya diisi dengan bawahan Jordan. Park Chan-yang sama sekali tidak melihat ada yang salah. Setelah duduk, dia mengagumi pemandangan di luar dan menghela nafas. "Haha, aku suka Swiss. Ini sangat indah di sini. Saya tidak berharap Lota mengundang saya. Sepertinya ketulusanku akhirnya membuatnya tersentuh. Kali ini, aku akan menyerang saat setrika panas dan merayunya seperti orang gila agar dia setuju menjadi pacarku." Orang tuanya selalu sangat tertutup. Bahkan ayah saya belum pernah bertemu mereka. Saya khawatir mereka akan keberatan dengan Lota menikahi saya. Tapi, itu tidak masalah. Lota sangat polos. Aku bisa membuatnya hamil dulu. Hehe, setelah akta selesai, saya yakin keluarga Smith tidak bisa menolak pernikahan ini. Petik 2. Memikirkan wajah suci dan sosok jahat Lota, Park Chan-yang mau tak mau menelan ludahnya. Pada saat ini, di gedung tinggi 3.000 meter dari restoran terbuka tempat Park Chan-yang berada. Jordan menggunakan senapan berteknologi tinggi futuristik yang hanya dimiliki oleh 8 keluarga besar. Dia membidik kaki Park Chan-yang. "Park Chan-yang, persetan denganmu. Saya baru saja meninggalkan Korea Selatan dan Anda menculik ibu mertua saya dari ibu kota. Beraninya kau menyentuh keluargaku? Bagaimana aku bisa melepaskanmu?" Petik 2. Jordan membidik langsung ke Park Chan-yang. Dia telah berjanji pada Lota bahwa dia tidak akan membunuh Park Chan-yang, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak akan menyakitinya sama sekali. Terlepas dari itu, bagi keluarga Park yang memiliki keterampilan medis tingkat lanjut, ditembak seperti ditinju. Itu bukan masalah besar. Jordan baru saja menembak Park Chan-yang 2 hari yang lalu dan dia sudah bisa berjalan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia merasa kesal. Park Chan-yang belum cukup menderita. Oleh karena itu, Jordan membidik kaki Park Chan-yang dan menembak lagi. Astaga! Peluru melesat di udara dan secara akurat menembus kaki Park Chan-yang. "Ah!" Park Chan-yang, yang sedang duduk di dekat jendela dan baru saja akan menyesap minumannya, berteriak kesakitan. "Sial, siapa yang menembakku? Dan tempat yang sama di mana aku baru saja ditembak." Park Chan-yang sangat marah sehingga dia merasa ingin mengutuk keras-keras. Luka kakinya baru saja menutup dan sekarang ditembak lagi. Setelah mendengar suara tembakan, bawahan Park Chan-yang segera bergegas ke depan untuk melindunginya. Namun, pada saat ini, bawahan Jordan, yang menyamar sebagai pelanggan, dengan cepat pindah, bersiap untuk menangkap Park Chan yang hidup-hidup. Bang, bang. Memukul, memukul. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. "Antar bos ke bawah. Aku akan menangani ini." Seorang Korea Selatan yang tinggi berdiri di depan dan menginstruksikan yang lain. Orang ini benar-benar kuat. Dia mahir dengan senjata dan pisau. Beberapa bawahan Jordan mencoba mendekati Park Chan-yang, tetapi pria tinggi Korea Selatan itu berhasil mengatasinya sendiri. "Oh, ada ahlinya." Di sebuah gedung tinggi di kejauhan, Dragon sedikit penasaran saat dia mengamati orang Korea Selatan yang tinggi yang bisa melawan 10 orang sendirian. Naga menatap Jordan. "Tuan, salah satu bawahan Park Chan-yang terlihat sangat sulit untuk dihadapi." Jordan juga telah melihat situasi di sana. Sebagai keluarga rahasia, keluarga Park pasti akan menyewa pengawal top dunia untuk Park Chan-yang. Dia tahu bahwa naga ingin bersaing dengannya.
Dia tersenyum. Kamu gatal untuk mencoba tanganmu padanya, kan? Lanjutkan. Anda jarang bertemu lawan yang layak untuk Anda. Petik 2. Naga tersenyum dan mengangguk. Melompat ke udara, dia memegang sisi helikopter. Jaraknya yang begitu pendek sehingga Dragon tidak bisa diganggu untuk menaiki helikopter dengan benar. Tentu saja, ini adalah langkah yang benar-benar berbahaya. Jika dia jatuh, dia akan hancur berkeping-keping. Hanya orang kuat seperti Dragon yang berani melakukan ini. Segera, helikopter terbang di atas restoran. Naga melepaskan dan mendarat di tanah. Sial, pintu masuk yang luar biasa. Ketika pengawal top Park Chan yang melihat naga, dia bisa langsung tahu bahwa orang ini bukan lawan yang sederhana. Naga tidak membuang waktu untuk berbicara. Ini adalah konfrontasi antara keluarga Steel dan Park. Sebagai petarung teratas dari keluarga Steel, Dragon pasti tidak bisa kalah dari keluarga Park. Mengambil pistolnya, Dragon menembaknya 2 kali. Pihak lain memang terampil. Dia berguling di bawah meja dan menghindari tembakan Dragon. Pihak lain tidak memiliki pistol di tangannya dan Dragon tidak ingin mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Dragon juga membuang pistolnya. Dia ingin bersaing dengan orang ini dalam pertarungan tangan kosong. Ayo keluar. Dragon menendang bangku di bawah meja. Pihak lain mengulurkan kaki kanannya dan menendang bangku menjadi 2. Mereka memang seimbang. Namun, naga tidak takut sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dalam karirnya dia bertarung melawan para ahli dari keluarga tersembunyi lainnya. Segera setelah itu, naga menyerang lagi, melemparkan pukulan berat ke pihak lain. Pihak lain menendang kepala naga. Bang! Memukul. Keduanya dirobohkan oleh yang lain. Kekuatan ini ceka-ceka, sangat menyenangkan menyaksikan pertarungan antara para ahli top. Jordan sedang menonton melalui sepasang teropong. Dia yakin bahwa anak buahnya dapat menangkap Park Chan yang hidup-hidup tanpa perlu campur tangan, jadi dia tidak berniat bergabung dalam pertarungan. Dragon mengusap kepalanya yang baru saja ditendang. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah jatuh ke tanah setelah tendangan itu. Dia menyadari bahwa pihak lain tidak mudah untuk dihadapi, tetapi dia juga memiliki keinginan kuat untuk mengalahkannya. Semuanya, pergi dan tangkap Park Chan yang hidup-hidup. Aku bisa menghadapi orang ini sendirian. Dragon menginstruksikan bawahan lainnya. Jordan telah mengatur sejumlah besar anak buahnya untuk berada di restoran dan sekitarnya, jadi tidak masalah bagi mereka untuk menangkap Park Chan yang. Bawahan segera mengikuti instruksi Dragon. Orang Korea Selatan yang tinggi mencoba mengikuti mereka sehingga dia bisa melindungi Park Chan yang, tetapi Dragon melompat dan muncul di depannya, menghalangi jalannya. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Naga bertanya. Orang Korea Selatan yang tinggi itu sangat marah. Sialan Anda, karena kamu memiliki permintaan kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Orang Korea Selatan yang tinggi mencoba yang terbaik untuk mengalahkan naga. Setiap gerakan adalah langkah yang fatal, tetapi dia tidak hanya gagal melukai naga, tetapi dia juga menderita beberapa pukulan darinya. Tentu saja, Dragon juga harus memakan waktu lebih lama dari biasanya untuk mengalahkan lawan ini sepenuhnya. Pada saat ini, Jordan menerima telepon yang melaporkan bahwa Park Chan yang telah ditangkap. Bawa dia ke sini. Park Chan yang dan bawahannya dibawa ke Yordania. Pertarungan 1 lawan 1 antara naga dan si tinggi Korea Selatan juga telah berakhir. Dragon menyeret lawannya yang kalah juga. Park Chan yang mengutuk ketika dia melihat Jordan. bintang. Jadi kaulah yang menyergapku. Kenapa kamu di Swiss? Bagaimana Anda tahu saya akan berada di sini? Apakah Lota mengatakan sesuatu padamu? Petik 2. Jordan tidak akan pernah mengkhianati Lota. Dia sudah memperlakukannya sebagai teman baiknya. Jordan berkata dengan marah, Park Chan yang, kamu masih tega bertanya padaku? Saya baru saja meninggalkan Anda dan Anda sudah menyandera ibu mertua saya. Anda memprovokasi saya dan keluarga Steel. Apakah Anda mencari kematian? Petik 2. Dengan itu, Jordan mengarahkan pistol ke kepala Park Chan yang. Park Chan yang tertawa terbahak-bahak. Jordan, berhenti berpura-pura. Saya tertipu oleh Anda terakhir kali dan berpikir bahwa keterampilan medis keluarga Anda luar biasa. Ternyata itu hanya trik murahan. Penyakit bibi ketiga saya tidak membaik sama sekali. Kamu tidak menyembuhkannya sama sekali. Jordan mengangkat kakinya dan menendangnya. Persetan denganmu. Anda menculik anggota keluarga saya dan Anda masih ingin saya menyembuhkan bibi ketiga Anda? Apa yang kau pikirkan? Anda sebaiknya bergegas dan memberitahu saya di mana ibu mertua saya. Jika tidak, aku akan menembakmu. Meskipun ia telah jatuh ke tangan Jordan, sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Park Chan yang masih sangat arogan ketika menghadapi Jordan.
Heh, bunuh aku. Apakah Anda berani? Jika kau membunuhku, seluruh keluarga Stellemu akan dikuburkan bersamaku. Sejujurnya, dalam 2 bulan, Stelles akan secara resmi dikeluarkan dari 8 keluarga besar. Keluarga Park bukan satu-satunya. 6 keluarga lainnya semuanya setuju. Ketika Stelles tidak lagi menjadi keluarga rahasia, Anda tidak akan lagi dapat menikmati sumber daya canggih. Pada saat itu, Anda akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Sekarang, seharusnya kamu yang berlutut dan memohon padaku untuk tidak memotong-motongmu. Petik 2. Jordan sangat marah. Dia benar-benar ingin menembak bastard ini. Namun, Jordan bukanlah anak gegabah berusia 18 tahun. Dia tahu bahwa jika dia membunuh Park Chan-yang, seluruh keluarga Steel, termasuk kakek, orang tua, dan saudara kandungnya, akan terlibat. Dia tidak bisa bertindak gegabah dan menempatkan seluruh keluarganya dalam bahaya. Kekuasaan, kekuatan. Jordan membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki hal-hal ini. Jika dia melakukannya, dia bisa membunuh Park Chan-yang tanpa khawatir. Namun, meski Jordan tidak bisa membunuh Park Chan-yang, masih banyak cara untuk menyiksanya. Jordan mengarahkan pistol ke betisnya yang berdarah dan berkata, Park Chan-yang, kamu benar. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi apakah kamu pikir aku tidak bisa menembak kakimu lagi? Bagaimanapun, keterampilan medis keluarga Park Anda sangat canggih. Kamu seharusnya bisa pulih bahkan jika aku menembakmu di tempat yang sama 3 kali kan? Park Chan-yang langsung panik. Apa-apa yang kamu lakukan? Jangan main-main. Terlepas dari kesombongan luarnya, Park Chan-yang takut. Dia takut Jordan benar-benar akan menembak lagi. Dia sudah ditembak 2 kali di tempat yang sama. Dia tidak bisa ditembak lagi. Jordan tersenyum, tahu bahwa dia takut. Jangan main-main, ibu mertua saya telah ditangkap oleh Anda. Bagaimana saya bisa tidak main-main? Petik 2. Dengan itu, Jordan segera mengadopsi postur menembak. Aku akan memberitahu Anda, ibu mertuamu ada di pesawatku. Dia baik-baik saja. Park Chan-yang sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia dengan cepat mengungkapkan keberadaan Marisa. HMPH. Jordan mendengus. Cepat dan bawa aku ke pesawatmu. Di bawah pimpinan Park Chan-yang, Jordan dan yang lainnya tiba di pesawat Park Chan-yang. Seperti yang diharapkan Jordan, pesawat Park Chan-yang juga merupakan jet siluman. Jika Lota tidak membantu memancing Park Chan-yang keluar, Jordan tidak akan pernah bisa menemukannya bahkan jika dia mencari di seluruh dunia. Jordan tidak mengikuti Park Chan-yang ke pesawatnya karena dia takut akan ada jebakan. Pada saat ini, Jordan memiliki Park Chan-yang di bawah ibu jarinya. Tapi meja bisa dengan mudah berubah jika dia naik jet. Zephyr 3 Jordan juga dirancang dengan protokol keamanan itu. Kecuali diizinkan, semua orang luar akan dibunuh saat mereka menaiki Zephyr 3. Katakan pada anak buahmu untuk membawa ibu mertuaku keluar, perintah Jordan pada Park Chan-yang. Park Chan-yang memandang bawahannya yang paling cakap dan berkata, Sehun, bawa Marisa keluar. Bab novel baru diterbitkan di FREEWEBNVEL, CM. Sehun dengan cepat naik ke pesawat dan membawa Marisa keluar. Park Chan-yang menjelaskan, ibu mertuamu baru saja meminum obat kecantikan paling berharga dari keluarga Park. Dia untuk sementara tidak sadar tetapi baik-baik saja. Petik 2. Karena dia telah melihat efek dari pertemuan sebelumnya, Jordan juga tahu bahwa obat keluarga Park akan melumpuhkan orang yang meminumnya. Dia segera mengambil Marisa dari Sehun dan meminta seseorang untuk membawanya ke Zephyr 3. Jordan masih tidak berniat melepaskan Park Chan-yang. Dia bertanya kepadanya, apakah Anda melakukan sesuatu pada ibu mertua saya setelah dia kehilangan kesadaran? Park Chan-yang mendengus arogan. Menurutmu aku ini orang seperti apa? Setelah ayah saya meninggal, saya dapat memiliki wanita manapun yang saya inginkan di dunia. Saya punya banyak cara untuk membuat wanita rela datang kepada saya. Kenapa aku harus melakukan hal tercela seperti itu? Berhenti menghinaku. Park Chan-yang tidak terdengar seperti sedang berbohong. Itu lebih baik terjadi. Jika saya mengetahui bahwa Anda melanggar ibu mertua saya akan memotong tangan Anda. Park Chan-yang juga gusar. Aku tidak melakukan apapun untuk menyakiti ibu mertuamu. Sebaliknya, saya memberinya obat tak ternilai yang dapat membuatnya 10 tahun lebih muda. Selain itu, Anda menembak saya lagi. Akulah yang dirugikan. Kamulah yang diuntungkan kali ini? Petik 2. Jordan berkata dengan jijik, omong kosong. Jika Anda tidak begitu berani, Anda tidak perlu menderita hari ini. Anda membawa ini pada diri Anda sendiri. Petik 2. Park Chan-yang memang salah dan tidak bisa membalas. Dia bertanya, izinkan saya bertanya, bagaimana Anda bisa menyergap saya di sini? Apakah Lota mengatakan sesuatu padamu?
Atau apakah Anda mengancamnya untuk memancing saya keluar? Apakah Anda bertemu Lota dalam permainan lagi? Apa yang kamu bicarakan dengannya? Petik 2. Jelas bahwa Park Chan-yang sangat peduli pada Lota. Jordan tersenyum. Mengenai percakapanku dengan Lota, apa hubungannya denganmu? Park Chan-yang berkata dengan marah, bagaimana ini bukan urusanku? Lota adalah calon istriku. Saya dapat mentolerir Anda menembak saya, tetapi Anda merayu calon istri saya di belakang saya. Saya tidak akan pernah mentolerir itu, terutama karena kamu berkolusi dengan calon istriku untuk berkomplot melawanku. Petik 2. Semakin dia memikirkannya, semakin Park Chan-yang menjadi semakin gelisah. Dia harus tahu yang sebenarnya, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lota. Jordan ingin menghentikan Park Chan-yang, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia menghentikannya sekarang, dia masih akan meneleponnya saat Jordan membebaskannya. Dia mungkin juga membiarkan Park Chan-yang memanggil Lota di depannya. Jika sesuatu terjadi, Jordan dapat membantu berbicara untuknya. Hei Lota, ini Chan-yang. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Petik 2. Begitu telepon tersambung, sikap Park Chan-yang seperti pria yang sedih dan patah hati. Lota adalah gadis yang lugu. Ketika dia mendengar ini, dia langsung merasa sedih. Chan-yang, apa kau baik-baik saja? Jordan berjanji padaku bahwa dia tidak akan menyakitimu. Park Chan-yang berkata dengan sedih, kamu benar-benar membantunya menjebakku. Saya pikir Anda ingin bertemu dengan saya. Apakah kamu tahu betapa aku menyukaimu? Apakah kamu tahu betapa sakitnya hatiku karena kamu melakukan ini? Petik 2. Jordan tidak tahan lagi. Park Chan-yang adalah seorang playboy sialan dengan harem 3.000 wanita. Namun dia membuat dirinya terdengar sangat tergila-gila. Penampilan Lota memang tak tertandingi, tetapi Park Chan-yang terlalu menarik sekarang. Dia tidak hanya mengincar kecantikan Lota, tetapi juga latar belakang keluarganya. Keluarga Smith selalu sangat tertutup. Dikatakan bahwa mereka adalah yang paling misterius dari 8 keluarga besar. Semakin rahasia, semakin kuat mereka. Di zaman sekarang ini, mereka yang miskin akan putus asa untuk menjangkau dan membentuk aliansi. Mereka yang kaya akan tetap tersembunyi dan melindungi diri mereka sendiri dengan baik. Hati Lota sakit mendengar kata-kata Park Chan-yang. Saya minta maaf. Park Chan-yang tiba-tiba mengubah nada suaranya. Sayang, aku tidak akan menyalahkanmu. Anda adalah gadis paling polos dan paling baik di dunia. Mengapa Anda ingin menyakiti saya? Pasti Bastard Jordan yang memaksamu melakukan ini kan? Katakan padaku, bagaimana dia memaksamu? Petik 2.